Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Milulandari, NIM 0538631181, dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tugas yang telah disampaikan di dalam e-learning untuk mata kuliah basis data, yang mana kita akan melakukan praktikum yang meliputi kegiatan satu, praktikum transaksi, kemudian kedua, praktikum basis data terdistribusi. Baiklah, kita langsung aja ke video praktek dan penjelasannya. Itu ada praktikum transaksi. Di situ ada 4 perintah. Yang pertama adalah commit. Jadi commit ini menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Caranya kita klik routines. Routines ini untuk melakukan transaksi. Kemudian untuk mendaftarkan pasien dengan klik routines. Terus kita isi transaksi 1, jangan lupa di drop. Nah, kemudian kita isi definitionnya. Tadi saya udah buat di sini dan tinggal di copy aja buat mempersingkat waktu. Tinggal di copy. Kemudian di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kemudian dipilih NoSQL, terus kita klik Go. Nah, jika muncul tampilan seperti ini berarti data sudah berhasil. Kemudian untuk mengeceknya kita klik Execute. Nah, di sini data 107 itu sudah masuk. Kemudian setelah itu kita akan mengecek apakah data yang sudah kita input tadi masuk ke tabel pasien. Baiklah, kita coba klik pasien. Nah, di sini data 107 tadi nggak ada ya teman-teman, karena tabel pasien karena data tersebut belum kita commit, jadi belum masuk ke data tabel pasien, begitu teman-teman. Kemudian untuk menambahkan perintah commit tersebut, kita balik lagi ke routines. Kemudian kita create new routine dan kita buat transaksi 2 ya di sini untuk commit. Jangan lupa di drop, diklik drop, terus kita isi definisinya transaksi 2. Tinggal di copy aja. Nah, di sini ada bahasa pemrograman commit itu di bawah select from pasien. Kemudian kita klik NoSQL, kemudian Go. Seperti tadi, itu berarti jika tampilan seperti itu berarti data sudah berhasil kita input. Kemudian klik Execute. Nah, di sini tampil data yang kita inputkan tadi, data 108 Salman Alfarizi. Nah, kemudian kita klik di tabel pasien. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, kalau sudah di commit, jadi data yang tadi masuk itu juga akan muncul di tabel pasien. Data 107 tadi nggak ada, terus untuk 108 ini ada ya teman-teman, karena kita telah menambahkan perintah commit tadi. Kemudian untuk perintah kedua itu adalah rollback yang berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi di sini kita klik routines lagi, kita beri nama transaksi 3. Kemudian seperti tadi klik drop dan isi definisinya. Rollback, kita copy, terus kita isikan di definitionnya. Di sini perintah rollback itu berada di line 14 ya teman-teman, di bawah select. Kemudian kita ganti jadi NoSQL dan Go.
Kemudian klik execute untuk melihat datanya. Nah, di sini datanya tidak muncul itu karena perintah rollback tersebut adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kemudian kita klik di tabel pasien. Itu juga tidak muncul ya teman-teman. Karena itu tadi ya yang saya jelaskan tadi, perintah rollback itu adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, baik. Selanjutnya untuk sebagai perbandingan, saya akan melakukan transaksi keempat, yaitu dengan memindahkan rollback tadi pada line 13 dan kita ganti datanya. Seperti tadi, klik drop, terus kita isi. Nah, rollbacknya itu kita pindah di line 13 ya teman-teman. Oke. Rollbacknya udah menjadi di line 13. Ya, di atas select. Yes. Kemudian sama seperti tadi kita pilih NoSQL, terus kita klik go. Ya. Kemudian untuk mengecek datanya kita klik execute. Nah, di sini datanya tidak keluar karena perintah rollback tadi berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh rollback. Dan pada tabel pasien kita cek juga. Di sini tidak ada ya teman-teman, tidak muncul. Terus di tabel pasien, nah tidak ada juga datanya, data yang kita input tadi, karena ya seperti tadi itu perintah rollback berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah ketiga, yaitu checkpoint. Kita buat judulnya transaksi 5, kemudian diklik drop dan kita isi definitionnya. Nah, di sini sama seperti tadi, sebelumnya saya sudah membuat datanya dan tinggal di copy aja untuk mempersingkat waktu. Iya, tinggal di copy. Di sini checkpoint itu digunakan untuk menyimpan value yang ada di atas. Nah, oke. Oke. Jadi checkpoint ini digunakan untuk menyimpan data 111. Namun di sini pada data 112 terjadi rollback, teman-teman. Terjadi rollback, maka data ini tidak akan diinput dalam tabel. Kita klik NoSQL untuk membuktikannya, langsung kita go aja. Terus kita klik execute. Nah, di sini data 112 itu tidak muncul ya teman-teman, karena adanya perintah rollback tadi. Namun data 111 tidak ikut hilang karena adanya save point. Kemudian data 113 ini juga tidak akan hilang karena tidak masuk ke dalam rollback. Jadi untuk penjelasannya seperti itu teman-teman. Ya, kita cek di tabel pasien.
Itu juga sama seperti tadi, data 112 tidak muncul. Kemudian untuk perintah keempat yaitu trigger. Trigger ini event yang dapat memicu perubahan basis data. Kita klik basis database-nya. Oke. Nah, di trigger ini kita memerlukan transaksi tambahan atau tabel tambahan, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita klik SQL. Oke. Terus kita ketik create table. Buat nama tabelnya transaksi obat. Tabel yang pertama transaksi obat. Oke, kemudian kita buka kurung. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke data yang telah kita buat juga tadi. Terus kita tinggal copy aja untuk mempermudah dan mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi tinggal copy aja. Ya. Oke. Jadi ini untuk tabel transaksi obat. Kemudian selanjutnya kita buat tabel kedua sama seperti tadi, create table itu perintah untuk membuat tabel. Kemudian nama tabelnya itu obat, sama seperti tadi kita copy data yang udah kita buat ya. Itu tabel kedua, tinggal di copy aja juga. Oke. Nah, itu dia. Tabel kedua itu tabel obat. Ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kalau udah semuanya, kita langsung klik go aja untuk melihat apakah tabelnya sudah terinput. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman. Jadi tabel kita udah bertambah. Itu ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan variant key. Ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita klik structure. Kemudian kita kita klik pada ID obat, klik more dan index. Jadi ID obat ini sebagai variant key atau indeks dari tabel obat tersebut. Kemudian selanjutnya transaksi obat itu ID pasien sebagai variant key atau indeks dari tabel transaksi obat tersebut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita menentukan relasinya, itu kita tinggal klik designer, sama seperti di tugas 2 kemarin ya teman-teman. Jadi kita klik show atau hide itu untuk menampilkan data tabel ya teman-teman. Jadi tinggal kita checklist aja, si tabelnya akan muncul seperti di layar. Kemudian jika udah selesai, tinggal kita klik hide lagi biar space untuk membuat desain relasinya itu lebih leluasa ya. Kemudian di sini tinggal kita sesuaikan aja dan kita rapiin aja. Oke. Sini tabel obat saya buat di bawah pasien dokter dan tabel transaksi obat itu di sebelahnya ya.
Selanjutnya kita menentukan relasinya ya teman-teman. Oke. Tabel obat, kemudian kita create relation. Jadi untuk di transaksi obat itu ID pasien sebagai foreign key. Untuk di tabel pasien itu ID pasien sebagai foreign key. Terus teman-teman, ini aku salah. Oke. Ternyata benar ya. ID pasien ke ID pasien yang menjadi foreign key di transaksi obat ya. Oke. Kita klik cascade. Kemudian oke. Kayaknya aku salah ini teman-teman. Jadi aku ulang ya. Aku lupa karena kemarin itu cuma rekam layar aja. Jadi untuk penjelasan aku buat terpisah. Aku ulang nih teman-teman. Jadi aku buat ulang. Nggak tersimpan tadi gitu. Seperti tadi ya. Kita tampilkan dulu tabel-tabelnya. Kita simpan dulu teman-teman biar nggak hilang tabelnya tadi ya. Oke. Simpan. Sampai 2 kali aku simpan karena takut ngulang lagi dari awal kayak tadi ya. Terus kita susun sama seperti tadi ya. Nah, itu berarti dia udah ini tuh si tabel pasien dan transaksi obat tadi untuk relasinya itu udah tersimpan ya. Kemudian selanjutnya itu di tabel obat dan transaksi obat. Nah, di sini foreign key-nya itu ID obat ya. Local host. Ini salah nih. Harusnya aku dari tabel obat dulu ngekliknya nggak sih? Foreign key ID obat pada tabel obat baru ke tabel transaksi obat gitu nggak sih? Iya. Oke. Aku ulang. Oke, diklik lagi. Aku salah kasih primary key-nya. Aku salah kasih foreign key pada tabel transaksi obat teman-teman. Jadi di sini ada 2 foreign key ya. ID obat itu juga sebagai foreign key karena untuk relasi ke tabel obat teman-teman. Ya udah kita tambahkan foreign key-nya atau indeks. Kemudian kita lanjut lagi ke designer. Dia udah kesimpan, cuman acak-acakan aja. Oke, terus selanjutnya, nah sudah rapi. Oke. Itu kenapa itu? Ya udah rapi tuh kayak gitu. Oke. Kita klik create relation, kemudian kita klik foreign key. Kenapa itu diulang-ulang? Kita klik foreign key pada obat, kemudian kita klik cascade. Oke. Kemudian oke. Iya. Berhasil ya teman-teman, ditambahkan. Iya, tinggal kita rapiin aja. Ya. Udah rapi semuanya. Masih kurang rapi.
Oke, kita save page biar dia tidak acak-acakan lagi saat kita buka ya teman-teman, biar dia tersimpan 2 kali nge-save-nya. Oke, itulah tadi relasi dari tabel obat dan tabel transaksi obat tambahan tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membuat triggers. Tinggal kita klik aja triggers, terus kita klik create new trigger. Nah, di sini kita buat tanggal jual, kemudian kita buat transaksi obat, time-nya kita buat after, kemudian untuk definition-nya kita isikan ya. Ini sudah saya buat juga, jadi tinggal di copy aja. Nah, di sini ada update obat, set stock sama dengan stock, new jumlah, where ID obat, new ID obat. Oke. Juga tampilan seperti ini, berarti data sudah berhasil kita input ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita kita menambahkan data pada tabel obat, tinggal diklik insert aja, kemudian diisi datanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk ID obatnya kita buat aja 101 ya, cuman. ID obatnya 1, kemudian kode obatnya 101. Nama obatnya kita buat bodrek, karena saya pencinta bodrek banget. Harganya kita buat di 25.000 aja, terus stoknya 200. Kemudian yang kedua itu ID-nya 2, kode obatnya 102. Kemudian nama obatnya Promac. Kaum Gen Z semua ini ya butuh obat-obat kayak gini. Kemudian harganya 29.000 dan stoknya itu kita buat sama aja 200. Kemudian salah ya teman-teman, ini ada kesalahan kayaknya. Oke, kita siasatin dulu salahnya di mana. Kita lihat designer. Oke. Di sini salahnya nih. Kita hapus dulu relation pada tabel obat ini guys, teman-teman. Salah ya, aku kebalik ini kayaknya. Harusnya tuh dari tabel obat ke transaksi obat ya, atau dari transaksi. Sebentar, kita lihat dulu. Kita create relation, kemudian kita dari transaksi obat ke obat gitu teman-teman. Terus kita klik cascade. Aku kebalik berarti teman-teman, sorry, hanya dia nggak bisa di input ya tadi. Ulang lagi. Enggak, dari obat ke transaksi obat teman-teman. Terus kita klik OK aja. Begitu. Selanjutnya kita simpan, terus kita sama seperti tadi kita insert lagi, kita ulang datanya tadi ya. Data tadi aja langsung kita masukin karena dia akan otomatis muncul ya yang udah kita masukkan. Ya, Promac 29.000, terus stoknya 200, kita klik go. Ya, berhasil. Berarti perintah yang ada di relation tadi itu kembali teman-teman. Makanya dia nggak mau jalan ya. Nah, terus udah masuk datanya, terus kita ditambahkan lagi datanya.
tambah 2 lagi ya. Oke, kita masukkan lagi ID-nya, kita lanjutin aja jadi 103 ya, 103. Terus namanya itu amoxicillin. Oke, baik, amoxicillin. Terus harganya itu agak lebih mahal guys, 50.000. Terus stoknya 200. Kita samain aja kayak tadi. Apa tadi ya? Nggak kelihatan apa tadi. Oh, cuman 3 teman-teman. Cuman 3 data aja yang disimpannya. Nah, kemudian untuk cara kerjanya ya kalau nggak salah abis ini. Oke. Kemudian kita ke tabel transaksi obat. Oh, kita masukkan datanya. Oh, jadi ini untuk tabel transaksi. Jadi itu Bapak Agus Sutrisno membeli obat dengan ID obat 1. Jumlahnya 10 ya teman-teman. 1 tadi kalau nggak salah obatnya itu si Bodrek ya. Nah, karena Bapak Sutrisno tadi membeli 10, maka otomatis data di tabel obat itu akan berkurang teman-teman. Tadi kan dari 100 stoknya menjadi 190. Nah, di sini akan tersimpan juga transaksinya. Kemudian kita coba lagi. Transaksi yang kedua itu Ibu Clara Saraswati membeli obat dengan kode obat 102. Oh, jumlahnya 30 teman-teman, banyak sekali. Dia membeli obat Promac ya, dia mah teman-teman, asam lambung ibunya. Nah, dia beli 30, otomatis data di tabel obat itu berkurang menjadi 170 ya. Kemudian jika kita lihat di transaksi obat, nah datanya itu sudah terinput juga. Dia membeli 30 obat. Kemudian yang satunya lagi itu Ibu Sulis Setiawati membeli obat dengan kode obat 103, 50 dia beli teman-teman. Amoxicillin ya, amoxicillin ini kalau nggak salah kayak apa ya, vitamin, bukan vitamin sih, apa ya, antibiotik gitu ya. Enggak sih. Nah, di sini berkurang menjadi 150 karena si Ibu Sulis ya tadi membeli obat ini sejumlah 50 obat ya teman-teman. Jadi di situ terinput jumlah transaksinya 50. Nah, kurang lebih seperti itu untuk transaksi obat ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke part 2.